Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Meskipun kita diberikan plot twist di chapter 212 kalau Sukuna tiba-tiba mengambil alih tubuh Megumi, tapi sebenarnya plot twist ini sudah diberikan foreshadowing oleh Gege Akutami sejak dahulu. Abdi Kos coba merangkum semua foreshadowing di Jujutsu Kaisen yang mengindikasikan kalau Megumi kelak akan menjadi wadah Sukuna, bertarung dengan Gojo Satoru, dan yang paling menyedihkan, mati karena hal ini. Setidaknya ada 10 foreshadowing yang berhasil Abdi Kos kumpulkan dari berbagai sumber. Yuk langsung aja kita check it bro. Foreshadowing yang pertama, Shikigami Kata di Jujutsu Kaisen chapter 1. Foreshadowing pertama, Abdi Kos mulai dari chapter 1 Jujutsu Kaisen. Bukan hanya chapter 1, tapi halaman judul chapter 1. Jadi ini benar-benar yang paling awal banget. Kita ditunjukkan Mumi Sukuna versi cerita urban legend, di mana di depan Mumi Sukuna ada Gojo, Nobara yang membawa santet paku, Megumi yang mengeluarkan Shikigami Kata, dan Yuji yang dikelilingi 4 lengan misterius berwarna hitam. Kemungkinan ini adalah simbol dari lengan Sukuna yang berjumlah 4. Sekilas memang tidak ada yang aneh dengan gambar ini, tapi kalau diperhatikan lagi, salah satu Shikigami Kata milik Megumi punya simbol aneh di dahinya. Padahal kita tahu sendiri kalau simbol Shikigami Kata ada di perutnya. Dan ternyata simbol tersebut adalah simbol yang hampir sama dengan simbol yang ada di dahi Sukuna. Selain itu, Shikigami Kata di belakangnya hanya menunjukkan mata putih. Yang ini menandakan kalau kata tersebut kehilangan kesadaran. Mungkin maksudnya dia Megumi yang kehilangan kesadaran saat tubuhnya diambil alih oleh Sukuna. Dan terakhir, kalau teman-teman perhatikan, 4 lengan hitam seperti hanya melewati tubuh Yuji untuk menuju Shikigami Kata Megumi. Mungkin ini foreshadowing kalau Sukuna mengabaikan Yuji dan memilih Megumi. Foreshadowing yang kedua, tangan Sukuna di cover chapter 58. Chapter 58 Jujutsu Kaisen punya cover yang sangat unik, yaitu Yuji dan Megumi ditunjukkan saling berlawanan, seakan-akan menandakan kalau kelak dua karakter ini akan berseberangan. Yang paling unik tentu saja dua tangan yang ada di belakang mereka, di mana tangan Mahito ada di belakang Yuji, sementara tangan Sukuna ada di belakang Megumi. Yap, kok bisa Yuji Mahito sementara Megumi Sukuna? Menurut Abdi Kos, ini adalah simbol kehancuran, di mana sosok yang akan menghancurkan mental Yuji adalah Mahito, yaitu di tragedi Junpei, Nanami, Aoi Todo, dan Nobara. Sementara sosok yang akan menghancurkan mental Megumi adalah Ryumin Sukuna. Selain itu, kalau diperhatikan posisi Yuji seperti akan dicekik tangan Mahito, yang itu menandakan kehancuran mental Yuji adalah lewat sesuatu yang menyakitkan. Sementara tangan Sukuna menunjukkan pose sang mastermind atau pengendali pikiran. Kemungkinan kehancuran Megumi adalah lewat Sukuna yang mengendalikan tubuhnya. Foreshadowing yang ketiga, cover Key Animation volume 2. Jujutsu Kaisen pernah merilis 3 volume Key Animation, yaitu Key Animation volume 0, Key Animation volume 1, dan Key Animation volume 2, di mana masing-masing gambar cover dari 3 volume Key Animation tersebut saling berhubungan. Di cover Key Animation volume 0 menunjukkan gambar Yuta yang berkonflik dengan Geto Suguru, dengan kekuatan tempur utama mereka ada di belakangnya, yaitu Yuta dengan Rika Orimoto-nya dan Suguru Geto dengan roh kutukan dan Tamamo no Mae. Berikutnya di cover Key Animation volume 1 menunjukkan konflik Yuji dan Sukuna. Ya, bagaimana bisa Yuji berkonflik dengan Sukuna sementara Yuji adalah wadah Sukuna? Kemungkinan ini foreshadowing kalau kelak Yuji akan berkonflik dengan Sukuna, namun bukan sebagai wadah, melainkan sebagai penyihir melawan kutukan. Yuji bertarung dengan energi kutukan yang berwarna biru di tangan kanan serta Black Flash di tangan kiri, sementara Sukuna menggunakan cakarnya serta background yang menunjukkan warna merah dan hitam, yang kemungkinan adalah teknik api Raja Kutukan dan juga teknik 10 bayangan. Yang menarik adalah ada gambar mirip naga di belakang Yuji. Apakah ini adalah teknik kutukan asli Yuji sebagai anak dari penyihir Kaori Itadori? Dan terakhir di cover Key Animation volume 2
kedua yang menunjukkan Megumi berkonflik dengan Gojo. Ya, bagaimana bisa Megumi berkonflik dengan Gojo? Kemungkinan ini adalah pertarungan takdir antara Zenin melawan Gojo, atau lebih tepatnya Ten Shadows melawan Six Eyes dan Limitless, sama seperti nenek moyang mereka. Yang unik adalah posisi Megumi dibuat terbalik, seakan-akan dia akan menghadapi Gojo dengan keadaan terbalik. Maksudnya bukan dengan keadaan Megumi yang sebenarnya, yaitu dengan dirasuki Sukuna. Toji juga pernah mendapatkan posisi terbalik ini saat di insiden Shibuya, di mana dia tidak bertarung dengan keadaan dia yang sebenarnya, yaitu merasuki cucu Ogami dan lebih banyak membantu para penyihir dengan menyerang yang terkuat. Di gambar cover juga diperlihatkan kalau Gojo menggunakan Limitless, Blue dan Red, sementara Megumi menggunakan 10 bayangan Divine Dog dan Nue. Foreshadowing yang keempat, Jujutsu Kaisen Holiday Giga Poster. Gigi Akutami pernah merilis poster Jujutsu Kaisen di Jam Giga. Di cover tersebut ada Nobara, Yuji dan Megumi. Abaikan Nobara, kita fokus ke Yuji dan Megumi. Di situ Yuji terlihat sangat tampan dan berani karena memakai gaya rambut Sukuna meskipun wajahnya bukan wajah Sukuna. Yuji terlihat membawa pedang misterius, seakan-akan dia siap bertarung tanpa embel-embel Sukuna. Yap, siapa yang akan dilawan Yuji? Tentu saja Megumi Fushiguro, yang bahkan sudah mengeluarkan Divine Dog. Yang menarik adalah Megumi menggunakan shawl bermotif tato Sukuna, yang ini menandakan kalau Yuji tidak hanya akan menghadapi Megumi tapi juga Sukuna. Foreshadowing yang kelima, Sukuna mengganti rencana setelah hampir melihat Mahoraga. Awalnya Sukuna begitu senang setelah dibangkitkan. Dia mengatakan akan membawa pembantaian, namun Sukuna terkejut karena Yuji bisa mengambil alih tubuhnya, bahkan setelah memakan objek kutukan jarinya. Disinilah Sukuna menyusun rencana untuk memanfaatkan Yuji dengan tubuhnya yang spesial. Tentu saja sebuah rencana jahat, namun niat Sukuna berubah ketika melihat teknik 10 bayangan Megumi, bahkan kemampuan Megumi untuk mensaman Mahoraga. Sukuna terpincut rumput tetangga yang lebih hijau. Dia menyusun rencana untuk menguasai tubuh Megumi, yaitu mengandalkan sumpah pengikat Enchain dengan Yuji. Sejak saat itulah Sukuna tidak peduli dengan makhluk lain termasuk Yuji. Yang dia pedulikan hanyalah tubuh Megumi. Foreshadowing yang keenam, Kenjaku curiga salah satu murid Jujutsu dalam kurung Megumi adalah Ranjau Sukuna. Saat rapat dengan para kutukan di Domain Dagon, Kenjaku menjelaskan tentang rencana penyegelan Gojo di malam Halloween, yaitu tanggal 31 Oktober 2018. Di salah satu penjelasannya, Kenjaku mengkhawatirkan tindak tanduk Sukuna yang seperti menyusun rencana jahat, di mana Sukuna akan menjadikan salah satu murid Jujutsu sebagai Ranjau Darat. Jika sampai Kenjaku dan kelompoknya menginjak Ranjau ini, maka kemungkinan semua rencana Kenjaku akan berantakan. Yap, yang mengatakan ini adalah si tokoh jahat Kenjaku yang kita tahu sendiri betapa cerdik dan liciknya dia. Namun ya, Kenjaku tetap khawatir dengan rencana tersembunyi dari Sukuna yang kemungkinan lebih jahat dan lebih licik dari rencananya. Yap, walaupun kita sebagai pembaca sudah tahu foreshadowing ini kalau murid yang dimaksud Kenjaku akan menjadi Ranjau adalah Megumi, tapi kemungkinan Kenjaku tidak mengetahui hal ini. Itulah kenapa walaupun Kenjaku dan Sukuna beraliansi, tapi Kenjaku tetap mewaspadai Sukuna karena di Jujutsu Kaisen terkadang di waktu siang menjadi aliansi, tapi malam harinya menjadi musuh sampai mati. Foreshadowing yang ketujuh, luka di wajah Megumi ketika memanggil Mahoraga. Setelah Megumi mensamen Mahoraga, dia kemudian dibuat mati suri oleh Mahoraga. Nah, ada satu panel menarik sebelum Megumi ditampol Mahoraga sampai sekarat, yaitu Megumi sempat menunjukkan wajah jahatnya dengan luka di bawah matanya yang mirip seperti goresan milik Yuji yang menjadi wadah Sukuna. Kemungkinan ini juga foreshadowing kalau Megumi juga akan menjadi wadah Sukuna. Foreshadowing yang ke-8, Sukuna mencegah Megumi untuk mati. Setelah ditampol Mahoraga, Megumi pada akhirnya mati suri. Mahoraga tinggal membunuh Haruta Shigemo yang ikut terseret dalam ritual, maka keduanya akan mati secara permanen. Namun Sukuna mencegah hal ini. Dia mencegah kematian Megumi, bahkan sampai repot-repot melawan Mahoraga. Tujuannya jelas karena Sukuna butuh Megumi sebagai wadahnya di masa depan.
Foreshadowing yang ke-9, pernyataan Gojo tentang Megumi. Gojo pernah menceritakan pada Megumi kalau di masa lalu, pengguna Six Eyes dan Limitless pernah bertarung dengan pengguna teknik 10 bayangan. Pertarungan ini sangat-sangat dahsyat sampai-sampai membuat hubungan klan Gojo dan klan Zenin kurang baik hingga sekarang. Yap, dari sinilah banyak yang percaya ini adalah foreshadowing kalau kelak Megumi akan melawan Gojo, penyihir terkuat di Jujutsu Kaisen. Meskipun saat itu kemampuan Megumi masih jauh dari Gojo, banyak yang pesimis dengan foreshadowing ini. Namun siapa sangka yang dimaksud Megumi versus Gojo adalah Megumi Sukuna dengan kekuatan 15 jari. Yap, kalau pertarungan ini beneran terjadi di Cooling Game, maka akan jadi salah satu pertarungan terbesar di Jujutsu Kaisen. Foreshadowing yang ke-10, pernyataan Regi sebelum kematiannya. Sebelum kematiannya, Regi sempat mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Buat yang tidak tahu, Regi adalah salah satu penyihir kuno paling cerdas yang dibangkitkan di Cooling Game. Dia bisa menandingi kecerdasan Megumi dalam pertarungan, bahkan mampu menganalisa tujuan tersembunyi dari Kenjaku. Dari sinilah saat dikalahkan Megumi dan menuju kematiannya, Regi mengatakan sesuatu yang sangat mengejutkan. Pertama-tama, dia memberikan semua poinnya pada Megumi hingga membuat Megumi penasaran dengan apa yang dilakukan Regi. Regi kemudian mengatakan kalau dia bukan teman Kenjaku, dia hanyalah penonton di Cooling Game ini. Tapi karena dia akan segera mati, maka Regi mengatakan sesuatu yang seakan-akan mengejek Megumi, yaitu biarkan takdir mempermainkanmu menjadi badut lalu mati. Yap, pernyataan yang sangat aneh dari seseorang dengan analisis cerdas. Mungkin di sini Regi ingin memperingatkan Megumi tentang takdir yang akan membawa kehancuran di Cooling Game. Menjadi badut, kemungkinan Megumi akan menjadi jahat lalu mati, kemungkinan Megumi akan mati. Yap, ini hanyalah teori Abdikos dari menyimpulkan perkataan Regi. Menurut teman-teman, apakah Megumi akan benar-benar mati di ending Cooling Game? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Otakos dan jangan lupa share video ini. Sabdikos, salam Mi.